Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, segenap bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Dan saya sebelum memulai ingin menyampaikan kenapa kita menyebut sesama kita adalah saudara. Saudara itu berasal dari kata seudara. Itulah yang menjadi bahasa atau kata menjadi kata saudara, karena kita seudara, yang maknanya bahwa udara yang kita hisap itu adalah sama, bahwa kita artinya harus selalu menjaga kerukunan dan kedamaian di antara sesama kita. Itulah yang disebut oleh istilah Islam adalah ukhuwah Islamiyah. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, untuk kali ini yang ingin saya sampaikan dalam konteks masih pengkajian Islam adalah mengenai sholawat. Tegasnya adalah sholawat Nabi. Lebih tegasnya lagi adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ingin kami sampaikan mengenai sholawat, itu bahwa sholawat bermakna sebagai balas budi kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena jasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa terbayar dengan materi sebanyak apapun. Ibaratnya kalau kita bayar jasanya Rasulullah SAW dengan 70 atau 7.000 gunung emas pun tidak akan terbayar. Yang kedua, di surat Al-Ahzab ayat 56 itu bahwa Allah dan malaikat pun mengucapkan sholawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Nah, dengan demikian bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini suatu hal yang sangat penting. Yang pertama tadi adalah sebagai balas budi. Nah, karena kalau kita membalas budinya Rasulullah Muhammad SAW, kita tidak akan pernah mampu membalas budinya sebesar apapun. Oleh karena itu kita hanya mampu memintakan kepada Allah untuk diberikan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Bahwa karena kita tidak mampu memberikan balas budi kepada Rasulullah, maka kita cukup memintakan sesuatu kepada Allah untuk memberikan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu makna sholawat yang pertama, sebagai balas budi kita. Makna yang kedua, coba kita runtun, karena jangankan kita, Allah dan malaikat pun bersolawat, yaitu seperti yang tadi saya ungkap, ada di firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Lantas kita untuk apa masih perlu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ibarat Nabi Muhammad itu adalah sebuah kolam yang sudah airnya penuh. Lantas untuk apa lagi kita mengocorkan air di dalam kolam tersebut? Ternyata
Ibarat Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kolam yang udah penuh dan terus kita kirimin sholawat, artinya kita kirimin air, maka airnya pun itu akan melimpah bleber keluar, dan limpahan bleberan air tersebut akan mengalir sampai ke kita yang mengirimkan sholawat tersebut. Nah, apa analoginya air yang melimpah mengalir ke kita ini? Adalah sebuah syafaat, yaitu pertolongan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya agar terhindar dari siksaan di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, makna sholawat itu ada dua yang paling pokok. Yang pertama sebagai balas budi kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah akan memperoleh syafaat dari sholawat-sholawat yang kita kirimkan, yaitu pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita terhindar dari siksaan api neraka. Jadi satu yang berupa balas budi, yang kedua adalah untuk memperoleh syafaat, dan yang ketiga, lawong jangankan kita manusia yang telah diberi jasa sedemikian besarnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Gusti Allah dan malaikat aja bersolawat. Jadi alangkah tidak bagusnya kalau kita malas atau tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rajin-rajinlah bersolawat. Dan sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kita terus-menerus mengucapkan solawat, khususnya ketika kita melakukan ibadah sholat. Ketika kita baca tahiyat itu, di situ ada kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan setiap sholat kita pasti melakukan at-tahiyat, baik at-tahiyatul awal maupun at-tahiyatul akhir, yang di situ tersirat sholawat kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sholawat ini masuk dalam judul konteks pengkajian Islam? Karena betapa pentingnya kita sebagai umat Islam terus-menerus dan selalu mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita atau saya selalu kalau nyebut Muhammad itu selalu disertai dengan Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itulah sebuah bentuk penghormatan kita dan sholawat kita kepada beliau. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan mengenai sholawat. Terkhusus adalah sholawat Nabi, lebih khusus lagi adalah sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Apakah hanya Nabi Muhammad SAW yang kita kirim sholawat? Di dalam sholat pun kita, dalam beratahiyat kita juga mengucapkan kama sholaita ala ali Ibrahim. Artinya kepada Nabi Ibrahim pun kita berkirim doa keselamatan. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan secara singkat dan sederhana makna dan nilai dari sebuah makna sholawat. Semoga bermanfaat dan sekaligus memberikan suatu tambahan terhadap peribadatan kita, keberagamaan kita, sehingga kita menjadi kaum muslimin dan muslimat yang semakin hari semakin berkualitas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.